Rangkaian program spesial Liputan 6 siap mengawal Pesta Demokrasi 2024. Debat Capres-Cawapres 2024. Pada malam hari ini, Liputan 6 spesial Pemilu 2024. Menuju pilihan Indonesia 2024. Quick Count Pemilu 2024. sejumlah lembaga survei. Pilihan Indonesia 2024. Ikuti informasi Pemilu 2024 paling aktual hanya di SCTV. Perkenalkan, nama saya Rukyati Martolong. Di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang pemilu 2024 dengan topik jika kami harus memilih saat pemilu. Dan kelompok kami mengambil judul yakni negara harus memberikan apa kalau saya memilih. Menurut pendapat saya pribadi, yang pertama, Indonesia atau paslon harus menurunkan tingkat pengangguran. Seperti yang saya dapat, menurut data Badan Pusat Statistik, sekitar 5,32% tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Yakni para paslon tersebut harus memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia untuk mengurangi pengangguran tersebut. Dan yang kedua, yang kita ketahui banyak syarat-syarat perusahaan atau yang membuka lowongan pekerjaan dengan memberikan syarat tidak untuk fresh graduate. Seperti yang kita ketahui, banyak anak-anak muda yang belum berpengalaman dan baru tamat sudah selesai S1 misalnya, mereka masih belum memiliki pengalaman begitu. Jadi ketika dengan adanya syarat tidak diperkenankan untuk fresh graduate, itu menjadi hambatan buat anak muda untuk memilih karya di awal seperti itu. Sehingga saya harap para perusahaan-perusahaan harus menghapuskan syarat tersebut. Yang ketiga, jika saya harus memilih, saya ingin Indonesia itu butuh perubahan mendasar, seperti pelayanan publik tentang kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat partai politik yang di dalam balihonya mengatakan jika dia menang BPJS gratis, seperti itu. Jadi menurut saya, kalaupun sebenarnya baliho seperti itu tidak masalah, yang penting memang benar-benar terlaksana seperti itu. Jangan cuma sekedar perkataan saja seperti itu. Karena seperti yang kita ketahui masih banyak masyarakat miskin di Indonesia yang tingkat kesehatannya itu sangat rendah seperti itu. Dan yang kedua, perubahan mobilitas sosial. Seperti yang kita ketahui di Kota Salatiga ini, mobilitas sosial Salatiga itu terpantau tidak ada. Maksudnya itu tidak ada transportasi yang emang dari Kota Salatiganya sendiri seperti itu. Padahal banyak di kota-kota lain yang komunitas sosialnya itu ada, seperti Negara Jakarta gitu. Mereka punya Transjakartanya sendiri. Sedangkan di Kota Salatiga ini yang saya lihat setelah saya beli sini tuh tidak ada ya. Ada sih, tapi dia Transjateng itu pun hanya sekitar Semarang seperti itu. Tidak ada khusus buat di Kota Salatiga sendiri. Kesimpulan dari saya, mari kita dorong kualitas politik 2024 menjadi sarana penjabatannya tujuan-tujuan masyarakat agar Indonesia lebih maju dan berkualitas. Dan para kandidat paslon bukanlah tujuan pemilu, melainkan mereka hanyalah penghubung jalan buat kita agar suara-suara masyarakat seperti kita itu didengarkan dan terlaksana. Sekian pendapat dari saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai salah seorang dari generasi muda, menurut saya pada pemilu nanti di tahun 2024, kita itu sebagai generasi muda itu tidak hanya menjadi sebagai seorang penonton, ataupun kita tidak hanya memberikan hak kita, yaitu hak suara kita untuk pemilu nanti, tapi kita itu harus lebih kritis dan cerdas untuk mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, yang jujur, dan mampu membawa kita pada kemajuan di tahun-tahun yang akan mendatang.
Kemudian kita sebagai generasi muda itu harus memanfaatkan yang namanya peran kita sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2024 nanti. Itu dengan cara kita harus memiliki pengetahuan empiris dan teknis seputar penyelenggaraan pemilu itu sendiri, yang dimana kita juga harus memahami yang tantangan-tantangan yang ada di dalam pemilu nanti yang akan kita hadapi, dan sejauh mana mereka mampu mempertahankan independensi pikiran dan di tengah semua opini-opini dan propaganda yang akan terjadi di tahun politik nanti. Kemudian di dalam pemilu 2024 nanti, kita sebagai generasi muda itu harus memiliki peran strategis, yang dimana kita itu akan menjual ide atau gagasan kita kepada pemangku kepentingan, yaitu kepada calon pemimpin kita nanti. Terus kita itu akan bekerja sama dengan mereka dan ikut mengawasi dan menjadi bagian dari peserta pemilu nanti untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas di tahun 2024. Halo, saya Rui. Di sini saya akan berikan jawaban saya atau pendapat saya. Ya, jawaban saya dengan topik yang diberikan oleh judul saya itu ketika kami harus memilih di pemilu. Nah, jawaban saya kali ini mungkin ada beberapa poin penting yang perlu harus kita lihat atau pertimbangkan dalam saat melakukan pemilihan umum. Pertama, kita harus memilih calon yang memiliki visi dan misi yang jelas, tujuannya untuk memajukan Indonesia. Nah, calon tersebut itu juga harus memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, selain itu juga perlu kita lihat ketika kita memilih calon itu, kita harus betul-betul melihat bahwa calon tersebut itu dia tidak terlibat dalam berbagai praktik, contohnya praktik dinasti politik, terus praktik penyebaran hoaks atau ujaran kebencian, dan serta ketidaksiapan penyelenggaraan pemilu. Karena calon-calon tersebut itu dia dapat mengancam demokrasi dan tidak akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, poin-poin penting yang harus kita pertimbangkan saat memilih calon saat pemilu itu pertama dari visi dan misi. Nah, calon yang harus kita pilih itu harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia. Nah, visi dan misi tersebut itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kedua, tentang integritas. Nah, calon yang Anda pilih itu harus memiliki integritas yang tinggi. Calon tersebut dia harus bersih dari korupsi dan mungkin praktik-praktik tercela yang lainnya. Terus terkait dengan kompetensi. Nah, calon yang Anda pilih itu harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk menjalankan tugasnya. Nah, calon tersebut harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sudah mumpuni, dalam arti ini yang sudah matang. Terus yang berikut itu terkait dengan dinasti politik yang tadi saya sebutkan di pertama. Calon yang Anda pilih atau kita pilih itu dia tidak boleh terlibat dalam praktik dinasti politik, karena praktik dinasti politik itu dapat mengancam demokrasi, karena dia dapat memunculkan calon-calon yang tidak kompeten dan hanya mengandalkan orang tersebut atau keluarga ataupun seseorang. Terus yang berikut tentang hoax dan ujaran. Calon yang Anda pilih atau kita pilih itu tidak boleh menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Karena praktik penyebaran hoax dan ujaran kebencian itu dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan suasana yang tidak kondusif. Terus yang terakhir itu terkait dengan kesiapan penyelenggaraan pemilu. Nah, calon yang kita pilih itu harus betul-betul mendukung upaya untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas. Penyelenggaraan pemilu yang tidak siap itu dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kecurangan dan mungkin pelanggaran pemilu yang lainnya. Nah, mungkin hal-hal yang seperti begitu yang perlu kita pertimbangkan. Nah, dari saya mungkin itu jawaban atau pendapat dari saya. Sekian dan terima kasih.
Salam sejahtera sahabat Indonesia. Perkenalkan, saya Melvin. Di sini saya akan menyampaikan harapan-harapan besar saya untuk Indonesia ke depan, di mana ketika saya nanti harus memberikan hak suara saya dalam pemilu. Tetapi sebelum itu teman-teman, saya mau menyampaikan bahwa saya berpandangan bahwa pemilu itu bukan hanya sebuah hak saja, tetapi pemilu itu merupakan tanggung jawab untuk masa depan yang lebih baik buat negara kita ini. Jadi harus kita simpulkan bahwa pemilu itu bukan hanya sekadar hak saja teman-teman semua, tetapi itu adalah tanggung jawab kita untuk memperjuangkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya, harapan saya pertama-tama itu saya berharap kita ini bisa membangun Indonesia yang lebih inklusif lagi. Sebuah negeri di mana setiap suara itu dapat didengar tanpa memandang latar belakang, agama, ras, dan status sosial orang-orang. Di mana setiap orang itu dapat berpartisipasi aktif dalam setiap keputusan yang diambil demi kemajuan bangsa. Saya berharap memiliki pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan tidak otoriter, teman-teman. Kedua, saya berharap Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan alam yang luar biasa indah ini, kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan kita. Saya ingin melihat investasi yang kuat dan energi yang terbarukan, pelindungan hutan dan pengelolaan limbah yang bijaksana tentunya ya, dengan memperjuangkan dijunjung tingginya pelestarian lingkungan hidup di tengah-tengah industrialisasi dan pembaruan energi tersebut. Itu mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga, bukan hanya dalam keputusan saja. Dan selain itu saya juga bermimpi tentang Indonesia yang maju di bidang pendidikan, di mana pemberdayaan generasi-generasi kita untuk mengejar impian mereka tanpa terbatas oleh latar belakang ekonomi. Dan saya berharap juga para guru mendapatkan penghargaan yang setara dengan peran penting mereka dalam membentuk generasi penerus bangsa ini. Dan harapan terakhir saya adalah Indonesia juga yang dapat bersatu, dapat damai, meskipun kita memiliki keberagaman yang ya bisa dikatakan negara yang majemuk, dan kita juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman konflik-konflik tentang perbedaan. Dan harapan terbesar saya di pemilu kali ini, kita beserta pemerintah dapat bersatu dan dapat membangun negeri ini, bekerja sama untuk menyelesaikan segala tantangan-tantangan melalui apa? Melalui dialog dan toleransi di tengah-tengah perbedaan tersebut. Membangun jembatan persaudaraan satu sama lain yang kuat di antara kita. Sahabat Indonesia semua, mari bersama-sama kita mewujudkan harapan-harapan ini. Saat ini memberikan suara dalam pemilu, kita bukan hanya memilih pemimpin, tetapi juga membentuk takdir kita ke depannya. Mari kita bersatu untuk mencapai Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan. Terima kasih, mari kita bangun negeri ini bersama-sama.